warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya pada kita semua, sehingga kita oleh Allah masih diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yuqatiluna fi sabilillah, yang berjuang jihad, berperang di jalan Allah. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut, yang berjuang, berperang di jalan taghut. Faqatilu, maka perangilah oleh kamu sekalian auliya asyaitan, kawan-kawan setan, bola-bolanya setan. Inna, sesungguhnya, kaidas syaitani, tipu daya setan, kana dha'ifa, adalah lemah. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, tepatnya surat An-Nisa ayat 76 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, jihad di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang, berjuang di jalan taghut. Oleh sebab itu, perangilah kawan-kawan setan, perangilah bola-bolanya setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim, iman yang benar adalah iman yang mampu menggelorakan semangat dalam jiwa. Iman yang benar ialah iman yang tidak sekedar menyatakan kata yakin dengan penuh keyakinan, namun dia sanggup mendorong pemiliknya
untuk berbuat dan berbuat amal kebaikan dan bersabar atasnya. Iman tersebut dikatakan nafi, bermanfaat ketika ia tidak diam begitu saja tanpa ada keinginan untuk berbuat amal soleh. Iman disebut berfungsi jika mengalirkan motivasi yang deras untuk terus bermujahadah dalam sebuah kebaikan hingga tiba masanya orang itu mendaki puncak tertinggi amal soleh seorang muslim, yaitu jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ulama tafsir ternama Abdul Rahman Nasir As-Sa'di menjelaskan hal tersebut dalam kitab tafsirnya Taisir Karim Ar-Rahman fi Kalam Al-Manan. Ia berkata, ayat ini bukan sekedar berita yang menceritakan tentang adanya pertarungan abadi antara orang-orang beriman melawan orang-orang kafir, namun juga perintah yang wajib dilaksanakan bagi setiap orang beriman. Bahkan lebih dari itu, dorongan untuk berjihad dan bermujahadah niscaya lahir dengan sendirinya jika benar orang itu mempunyai keimanan yang baik. Karena jihad dikatakan benar ketika ia memang bertolak dari dorongan iman semata. Sebab iman itu pula lah yang kelak bisa mengontrol kualitas jihad dan mujahadah seseorang. Mulai dari mengawal niat yang ikhlas hingga menjaga adab-adab selama menunaikan jihad dan bersungguh-sungguh untuk amal kebaikan yang lain. Sebagaimana jihad menegakkan kebenaran dan mujahadah untuk beramal soleh adalah buah dari keimanan. Juga demikian dengan orang-orang yang memperjuangkan ideologi kesyirikan dan kemaksiatan. Mereka juga punya dalil, yaitu konsekuensi dari kekufuran dan muamalah mereka dengan togut. Sejarah panjang kehidupan manusia senantiasa menorehkan catatan adanya kekuatan al-haq yang selalu mendapat ujian dari kekuatan al-batil yang juga tak pernah sepi dari pemujanya hingga kini. Imam As-Sa'di menambahkan, hendaknya setiap muslim selalu menyadari kandungan ayat di atas, bahwasanya selama ini orang-orang kafir begitu bergairah menabuh genderang perang melawan umat Islam. Mereka bersemangat dan bersabar melakukan keburukan dan kemaksiatan. Bahkan ada di antara mereka sampai berani dan rela mengorbankan apa yang dimiliki, mulai dari waktu, pikiran, tenaga, bahkan hingga harta dan nyawa sekalipun. Lalu bagaimana dengan umat Islam? Adakah di antara kita yang benar-benar telah mengurus agama Allah ini? Adakah kita berani mengklaim jika hidup yang hanya sebentar ini benar-benar telah kita habiskan untuk memperjuangkan agama dan kebenaran? Di satu sisi boleh jadi kita lantang berteriak menyatakan keyakinan terhadap syariat Islam. Namun di saat yang sama terkadang kita seolah ragu dengan kebenaran tersebut. Hal ini terbukti dengan realitas
di tengah masyarakat sekarang. Alih-alih memperjuangkan agama dan dakwah, menegakkan sholat berjamaah 5 waktu saja, kita masih enggan dan bermalas-malasan. 1001 alasan lalu dimunculkan untuk menutupi kemalasan tersebut. Jangankan mengurus dakwah atau menggerakkan taklim dan pengajian, sekedar menghadiri ceramah pengajian di masjid samping rumah, kadang kita harus menyeret kaki dengan beratnya. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu musuh utama seorang muslim adalah bala tentara setan dengan segala tipu dayanya. Hal ini berlaku sejak Nabi Adam yang ketika itu terperdaya dengan bujuk rayu iblis, pemimpin tertinggi dari makhluk setan. Menilai kisah Nabi Adam di atas, tidak sedikit di antara umat Islam lalu beranggapan bahwa setan adalah musuh yang kuat dan sulit terkalahkan. Asumsi tersebut tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Sebab semuanya berpulang kepada keimanan hamba itu sendiri. Kekuatan setan sesungguhnya berbanding lurus dengan kadar keimanan yang dimiliki oleh seorang hamba. Ketika kualitas iman sedang naik, bisa dipastikan dengan mudah mengalahkan tipu daya setan. Sebaliknya, jika pertahanan iman sedang down, pertahanan iman sedang menurun, niscaya setan mudah mengelabuinya. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sejatinya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Setidaknya hal itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menciptakan bumi dan langit serta seluruh apa yang ada di dalamnya. Ulama tafsir ternama Imam At-Tabari menjelaskan hal tersebut. Menurutnya, umat Islam jangan terjebak dengan anggapan setan itu musuh yang kuat. Setan menjadi semakin kuat karena kita bersikap inferior terhadapnya. Kita merasa lemah dan tidak bisa menghadapinya. Padahal menurut Imam At-Tabari, ayat di atas menegaskan bahwa kekuatan setan itu lemah jika berhadapan dengan orang beriman. Tak lain karena kekuatan orang-orang beriman itu bersandar kepada Zat yang maha kuat lagi maha perkasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memberi busyrah, kabar gembira kepada para hamba-hambanya. Siapa saja di antara mereka yang menolong agama Allah, barang siapa di antara kamu yang menolong agama Allah, niscaya Allah tidak segan menolongnya pula. Kaum muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, menilai ayat di atas dalam urusan akidah seseorang hanya diperhadapkan pada 2 opsi saja. Apakah ia bergabung dalam kelompok fisabilillah, bergabung dalam kelompok barisan di jalan Allah, atau ia memilih fisabilit tauhid, bergabung di jalan setan, bergabung di jalan para tauhid. Untuk itu, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin lalu menerangkan makna tersebut dalam karyanya Al-Qaul Al-Mufid. Ia berkata, tauhid ialah apa dan siapa saja yang diperlakukan manusia dengan melampaui batas yang sebenarnya, baik itu berupa sesembahan, misalnya patung atau berhala,
bisa juga berasal dari sesuatu yang diikuti secara berlebih-lebihan, seperti tokoh sesat atau ulama jahat. Terakhir, tauhid juga bisa muncul dari orang-orang yang ditaati di luar batas kewajaran. Tak heran kita biasa menemui orang yang sangat fanatik buta terhadap pemimpin yang sesungguhnya ya justru menghalalkan yang haram dan telah mengharamkan yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan oleh Allah diberkahi hidup kita, diberkahi keluarga kita, diberkahi anak keturunan kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi urusan kita. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.